Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muiz dan juga teman-teman saya, yaitu Ika Nuraini, Ani Oktaviani, Resti Rosmiati, dan Alia Imania. Kami dari kelas 3C, Pendidikan Matematika Untirta. Nah, di sini kami sedikit membahas mengenai pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Resti Rosmiati. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini sebelum saya membahas lebih lanjut tentang contextual teaching and learning, di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran. Jadi, menurut Wikipedia, model pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu model dan pembelajaran. Model berarti acuan, representasi, atau deskripsi yang seringkali berupa penyederhanaan. Sedangkan pembelajaran merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam proses transfer ilmu pengetahuan. Nah, menurut KBBI, model adalah pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Nah, berarti model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan untuk memberi kemudahan dalam proses transformasi pembelajaran. Sejarah perkembangan model pembelajaran kontekstual dikembangkan oleh Washington State Consortium for Contextual Teaching and Learning yang melibatkan 11 perguruan tinggi, 20 sekolah, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya guru-guru yang berada di Indonesia. Jadi, dalam sejarah perkembangan kontekstual ini telah lama diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1916 yang menyarankan agar kurikulum dan metodologi pembelajaran dikaitkan langsung dengan minat dan pengalaman siswa. Selanjutnya dalam filosofi pembelajaran kontekstual itu yang pertama adalah pendidikan. Nah, pendidikan berasumsi bahwa pendidik mempunyai peranan penting membantu siswa menemukan makna di dalam pendidikan dengan mengaitkan apa yang mereka pelajari di kelas dengan bagaimana penerapan pengetahuan di dunia nyata. Nah, sedangkan yang kedua adalah strategi pedagogik, yaitu kontekstual, yang berarti contextual teaching and learning berisi tentang teknik-teknik yang membantu siswa menjadi lebih aktif. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ika Nuraini. Baik, yang selanjutnya konsep dasar. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi dan mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas. Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri, bukan dari apa kata guru. Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. Kontekstual hanyalah sebuah strategi pembelajaran, seperti halnya strategi pembelajaran yang lain. Kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. Pendekatan kontekstual dapat dijalankan tanpa harus mengubah kurikulum dan tatanan yang ada. Yang selanjutnya, tahapan atau sintaks contextual teaching and learning, yaitu terdapat 7 tahapan. Yang pertama, konstruktivisme. Pada tahapan ini, siswa akan dilatih membangun pengetahuan yang dimilikinya melalui proses pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, bertanya.
Bertanya dapat dipandang sebagai bentuk refleksi dari rasa ingin tahu seseorang, sedangkan menjawab pertanyaan menunjukkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Yang ketiga, menemukan. Proses pembelajaran didasarkan pada proses pencarian pengetahuan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya secara sistematis. Yang keempat, komunitas pembelajaran. Maksud dari komunitas belajar yaitu dalam kegiatan pembelajarannya siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok. Nah, selanjutnya ada pemodelan. Pemodelan yaitu proses pembelajaran dengan memeragakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Refleksi. Refleksi yaitu cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau biasa disebut dengan evaluasi diri. Salah satunya berupa kuis. Yang terakhir, penilaian sebenarnya. Penilaian adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Alia Imania. Ya, selanjutnya ada teori yang melandasi CTL. Yang pertama ada Knowledge Based Constructivism, yaitu teori ini beranggapan bahwa belajar bukan menghafal, melainkan mengalami, di mana peserta didik dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui partisipasi aktif secara inovatif dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua ada Effort-Based Learning atau Incremental Theory of Intelligence. Teori ini beranggapan bahwa bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar akan mendorong siswa memiliki komitmen terhadap belajar. Terus yang ketiga ada Socialization. Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses sosial yang menentukan terhadap tujuan belajar. Oleh karena itu, faktor sosial dan budaya merupakan bagian dari sistem pembelajaran. Yang keempat ada Situated Learning. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan dan pembelajaran harus situasional, baik dalam konteks secara fisik maupun konteks sosial, dalam rangka mencapai tujuan belajar. Terus ada teori lain yang melandasi CTL. Yang pertama ada teori belajar Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang sesuai dengan teori sosiogenesis. Artinya, pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Terus yang kedua ada teori perkembangan dari Piaget. Menurut Piaget, bagaimana seseorang memperoleh kecakapan intelektual pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang ia rasakan dan ia ketahui pada satu sisi dengan apa yang ia lihat sebagai suatu fenomena baru sebagai pengalaman. Terus yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Dan menurut teori ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya, yaitu siswa diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan ide-ide yang ia miliki, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Terus yang keempat ada John Dewey metode pengajaran. Menurut John Dewey, metode reflektif di dalam memecahkan masalah yaitu proses berpikir aktif. Hati-hati yang dilandasi proses berpikir arah kesimpulan-kesimpulan yang definitif melalui 5 langkah, yaitu
1. Siswa mengenali masalah-masalah itu datang dari luar diri siswa itu sendiri. Yang kedua, siswa akan menyelidiki dan menganalisa kesulitannya dan menentukan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, dia menghubungkan uraian-uraian hasil analisisnya itu atau satu sama lain dan mengumpulkan bagaimana kemungkinan guna memecahkan masalah tersebut. Dalam bertindak, ia dipimpin oleh pengalamannya sendiri. Terus yang keempat, ia menimbang kemungkinan jawaban atau hipotesis dengan akibatnya masing-masing. Terus selanjutnya yang kelima, ia mencoba mempraktekkan salah satu kemungkinan pemecahan yang dipandangnya terbaik. Hasilnya akan membuktikan betul setidaknya pemecahan masalah itu. Oke. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Muiz. Nah, itu mengenai karakteristik pembelajaran berbasis CTL ya. Nah, yang pertama ini active knowledge. Nah, artinya itu pengetahuan yang baru. Nah, karakteristik ini yaitu peserta didik itu mempunyai atau akan mempelajari pengalaman atau pembelajaran yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian, pembelajaran yang kedua ya, karakteristik yang kedua yaitu pembelajaran yang kontekstual. Nah, artinya belajar ini itu memperoleh dan menambah pengalaman atau pengetahuan baru. Nah, setelah sebelumnya itu mengetahui materinya, nah ini kita menambahkan atau memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu pemahaman pengetahuan. Nah, pemahaman pengetahuan ini ialah itu menitikberatkan atau menekankan kepada pembelajaran bermakna atau tidak menghafal ya gitu. Nah, pembelajaran ini atau pemahaman ini itu kita harus meyakini atau memahaminya. Nah, agar bila mana kita sudah memahaminya, sudah meyakininya, otomatis pembelajaran itu bisa kita ambil. Nah, bila mana konsepnya dengan menghafal, itu tidak menjamin karena daya ingat manusia itu berbeda-beda. Kemudian karakteristik yang keempat ialah mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman. Nah, setelah ilmu yang sudah dipelajari itu ada menambah atau dapat pengetahuan baru, terus juga memahaminya, dan ini yang keempat itu mempraktikkan atau mengaplikasikan pembelajaran itu terhadap kehidupan kita atau perilaku kita. Kemudian setelah mempraktikkan itu ialah melakukan refleksi. Nah, melakukan refleksi ini ialah evaluasi. Nah, kita setelah belajar ini nih bagaimana gitu, apakah sudah baik atau belum, atau bagaimana sih pembelajaran ini gitu. Nah, melakukan refleksi ini dengan cara mengevaluasi pembelajaran sebelumnya. Kemudian karakteristik yang terakhir ialah bekerja sama. Nah, bekerja sama ini ialah kesimpulan atau akhir dari pembelajaran. Yang pertama itu kita dapat ataupun kita tahu ilmunya, menambah pengetahuan baru, memahaminya, mempraktikkan, mengevaluasi, dan ini bekerja sama itu dengan cara berkelompok. Bila mana kita sudah memahaminya dan bekerja kelompok itu banyak orang gitu, dan teman kita ada yang belum tahu, maka kita memberikan ataupun memahami teman kita yang belum paham itu. Nah, itulah karakteristik pembelajaran berbasis CTL. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangannya ya dalam CTL ini. Yang pertama, kelebihannya. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Kenapa demikian?
karena pembelajaran CTL ini menitik beratkan atau menekankan kepada pemahaman atau keyakinan. Nah, sehingga bila mana kita sudah memahaminya, maka akan disebut belajar bermakna. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Nah, lebih jelas gitu ya, karena pembelajaran ini kita bila mana sudah dapat pengetahuan baru, dimaknai atau dipahami dan dipraktikkan gitu, maka akan lebih produktif dan menumbuhkan ya penguatan konsep. Kemudian kontekstual. Nah, kontekstual ini sama dengan karakteristik sebelumnya, karena bila mana kita sudah memahaminya, maka kita bila mana kita dapat pengetahuan baru, maka kita akan memahaminya. Kemudian kelebihan yang keempat ialah kelas dalam pembelajaran kontekstual itu bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi. Yang kelima, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa. Jadi pembelajaran ini itu siswa juga dapat menemukannya gitu materinya. Nah, yang keenam, yang terakhir ya kelebihannya, itu penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Kemudian di balik kekurangan juga ada di balik kelebihan juga ada kekurangan ya. Nah, kekurangan yang pertama itu diperlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Kenapa demikian? Karena CTL ini lebih lagi-lagi gitu ya, lebih menekankan atau menitik beratkan itu pemahaman atau belajar bermakna. Karena setiap peserta didik atau setiap siswa memiliki daya ingat, memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama dalam keberhasilannya. Kemudian kekurangan yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas itu kurang kondusif. Nah, jadi guru itu harus pandai-pandai atau bijak dalam mengkondisikan kelas tersebut. Kemudian kekurangan yang ketiga ya, yaitu guru lebih intensif dalam membimbing. Nah, maksudnya itu guru hanya sebagai informan gitu ya. Nah, itu harusnya guru juga membimbing gitu. Nah, itu ada kekurangan dan kelebihan CTL ya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ani Oktaviani. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Di sini kami mempunyai 4 penelitian. Penelitian pertama yang berjudul Pengaruh Model Contextual Teaching and Learning atau CTL terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 99 Pekanbaru. Nah, penelitian ini dilaksanakan di kelas 5A SD Negeri 99 Pekanbaru yang terdiri dari 30 orang siswa angkatan 2012-2013. Instrumen yang diujikan terdiri dari 60 soal pilihan ganda dan 20 soal yang akan dijadikan instrumen untuk pretest dan posttest. Penelitian ini dilaksanakan dengan model CTL, dengan menghadirkan benda konkret dari materi pembelajaran dalam setiap pertemuan untuk bab bahan penyusunan benda pada tanggal 27 November 2012 dengan materi bahan tali temali, tanggal 29 November 2012 dengan materi kekuatan tali temali, tanggal 4 Desember 2012 dengan materi bahan kain, tanggal 5 Desember 2012 dengan materi pada
dengan materi pada tanggal 6 Desember 2012 dengan materi hubungan antara bahan penyusun benda dan sifatnya. Setiap pertemuan untuk satu materi dihadirkan benda konkret sesuai dengan materinya. Nah, benda-benda konkret itulah yang membuat anak untuk saling memahami, kerjasama yang kompak dan membuat kesimpulan, serta mengomentari hasil laporan dari setiap kelompok. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah skor pretest dan posttest untuk kelas 5A. Hasil penelitian didapat dengan data pretest dan posttest siswa sebelum dan sesudah pembelajaran atau perlakuan diberikan. Diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar yang didapat oleh semua siswa sangat jauh berbeda saat pretest, rata-rata 60 dan posttest 80. Hal ini menunjukkan bahwa model CTL sangat berpengaruh besar terhadap materi bahan penyusunan benda. Nah, selanjutnya hasil penelitian yang kedua berjudul Penerapan Model Kontekstual Teaching and Learning meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada materi gaya. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SDN Gudang Kopi 2. Diterapkannya model pembelajaran CTL. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah tes, observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Nah, berdasarkan temuan-temuan yang peneliti dapatkan dengan menerapkan model pembelajaran CTL, model CTL ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, menjadikan siswa lebih aktif, antusias dalam belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan dapat menjawab soal-soal evaluasi yang diberikan guru dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, hasil penelitian yang ketiga berjudul Contextual Teaching and Learning atau CTL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 10 SMA Negeri 2 Banguntapan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik random sampling, sehingga kelas yang terpilih sebagai kelas eksperimen adalah kelas 10.2 dan 10.3 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan berupa soal pretest, posttest yang bermuatan indikator kemampuan berpikir kreatif. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembelajar dengan model CTL efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dibanding dengan kelas kontrol. Yang kedua, pembelajaran model CTL mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Penelitian yang terakhir yaitu penelitian keempat berjudul Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning atau CTL dan hasil belajar matematika siswa sekolah dasar. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan pendekatan CTL lebih efektif daripada pendekatan Textual Teaching and Learning atau TTL dalam pembelajaran matematika. Sampel penelitian ini adalah 85 siswa kelas 5A dan 5B SD Negeri Ngesrep 1-2 Semarang. Instrumen dalam penelitian ini adalah yang pertama tes hasil belajar, yang kedua lembar observasi aktivitas siswa, dan yang ketiga lembar observasi aktivitas guru. Dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama hasil belajar matematika pokok bahasan bilangan pecahan siswa kelas 5 SD Negeri di Kecamatan Banyumanik di Kota Semarang yang dijajar dengan pendekatan pembelajaran CTL rata sebesar 75,66 dengan simpangan baku sebesar 11,2. Dengan demikian dapat dikategorikan pada hasil yang baik.
Kesimpulannya, model pembelajaran adalah acuan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan yang didorong dengan sikap afektif, kognitif, dan psikomotorik agar mampu menciptakan suasana belajar positif dan membangun. Salah satu model pembelajarannya adalah model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning bermula ketika John Dewey pada tahun 1916 mengusulkan agar kurikulum dan metodologi pembelajaran dikaitkan langsung dengan minat dan pengalaman siswa. Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan model pembelajaran yang menekankan pada konsep. Ya baik, itulah pembahasan dari kami mengenai pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.